Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Alexander Sarayar dari kelompok 13 dengan NIM akhir 107 dari shift 1. Di sini, saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2 di modul 7 pada materi game teori. Di sini, terdapat sebuah soal yang akan saya kerjakan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga POM-QM. Di mana soalnya adalah dalam industri otomotif yang kompetitif, Autotech dan Speed Motors merupakan produsen kendaraan terkemuka yang sedang berusaha menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produk sekaligus meminimalkan biaya manufaktur. Kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki tiga strategi investasi, yaitu robotik canggih yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan sensor pintar untuk pemantauan produksi, dan Hybrid System atau HS yang mengombinasikan robotik serta IoT untuk fleksibilitas maksimal. Tabel berikut menunjukkan perkiraan keuntungan dalam juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih. Nah, ini ada data-datanya. Lalu, berdasarkan tabel keuntungan di atas, tentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja dari RStudio. Seperti biasa, di sini saya sudah mempersingkatnya terlebih dahulu agar mudah juga untuk proses pengerjaannya. Udah saya buat sintaksnya. Di sini kita install package dulu terlebih dahulu seperti biasa. Kita pakai lpsolve dan juga Matlab untuk install package. Lalu di sini kita install package ulang aja. Oke, udah. Kalau udah, di sini kita buat matrix payoff-nya, di mana kita masukin data-data yang tadi itu, data RC, IoT, dan juga HS. Kita masukin semua, lalu setelah di-input, di sini bisa coba kita running apakah datanya udah masuk ke sistem atau belum. Nah, datanya udah bisa masuk ke sistem. Lalu di sini selanjutnya kita cari nih strateginya Autotech, yaitu maksimin, dengan mencari nilai minimum di setiap barisnya. Di sini bisa kita running juga. Nah, ternyata di sini kita bisa dapetin nilainya itu adalah 65 berdasarkan nilai maksimal di setiap barisnya untuk Autotech. Lalu, kita bisa lanjut lagi ke strategi dari Speed Motors ini dengan Minimax. Tadi kan maksimin, sekarang Minimax. Nah, di sini kita cari nilai maksimum di setiap kolom juga. Tadi kan cari nilai minimum. Nah, di sini bisa kita running lagi. Nah, sama di sini juga. Di sini untuk menentukan nilai minimumnya di setiap kolom, kita gunakan Minimax, hasilnya juga 65. Jadi, pada keduanya udah dapetin nilai masing-masing. Nah, di sini kita cari lagi nih nilai saddle point-nya atau titik keseimbangan dari kedua hal tersebut. Nah, ternyata saddle point-nya juga didapetin bahwa nilainya adalah 65. Di sini kita bisa lihat lagi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa keuntungan maksimal yang bisa didapat oleh Autotech adalah sebesar 65 juta. Dan untuk meminimalkan kerugian dari di Speed Motors itu juga 65 juta. Dan kita dapetin saddle point-nya adalah 65. Lalu kita bisa lanjut lagi di POM-QM. Di mana sebelumnya di sini juga saya udah buat dulu terlebih dahulu. Kita pakai di forecastingnya di game teori, kita pakai game teori. Di sini kita masukin juga data-datanya seperti yang ada di tabel pada soal. Nih, dimasukin kayak gini semuanya. 58, 52, 65, IoT-nya 62, 70, 73, HS-nya 65, 73, sama 75. Nah, kalau udah berhasil masuk semua data-datanya, di sini bisa langsung kita solve aja, teman-teman. Nah, setelah di-solve, didapetin nih
Kalau mixnya tuh satu di RC dan satu di HS. Lalu kita dapetin juga saddle point-nya itu adalah 65. Nah, di sini berarti hasil yang kita dapetin itu udah sesuai sama yang kita dapetin di RStudio, di mana kita tuh dapat nilai maksimumnya dari si Autotech itu sebesar 65 juta dan nilai minimumnya adalah 65 juta untuk speed motors gitu teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pekerjaan tugas mingguan pada minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.